Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Dan Tutorial dan Pembelajaran. Nah, setelah kemarin episode 1 kita membahas tentang pengertian dan manfaat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, kali ini pada episode 2 kita akan membahas jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terbagi menjadi dua, ada perkembangbiakan vegetatif alami dan ada juga perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Apa sih perkembangbiakan vegetatif alami? Ya, perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Ada apa saja sih perkembangbiakan vegetatif alami? Yang pertama, ada tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh. Jika ditanam, tunas akan tumbuh menjadi tanaman baru. Tunas yang baru tumbuh tersebut disebut tunas adventif. Tumbuhan apa saja sih yang berkembang biak secara tunas? Yang pertama ada pisang, cemara, ada tebu, dan juga ada bambu. Selanjutnya, yang kedua ada spora. Spora adalah sel yang dibungkus oleh pelindung berupa lapisan tipis. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora pertama ada lumut, paku-pakuan, tanaman paku-pakuan ya, bukan paku untuk tembok, dan juga ada tanaman suplir. Berikutnya ada akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah batang tumbuh mendatar yang terletak di bawah permukaan tanah. Bentuk rizoma mirip dengan akar, namun dia berbuku seperti batang dan memiliki kuncup di bagian ujung. Tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Temulawak juga ya. Yang berikutnya ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Di bagian pangkalnya terdapat cakram sebagai batang dan swing sebagai tunas yang dapat tumbuh menjadi bakal individu. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis, yang pertama ada bawang merah, kemudian bawang putih, bunga tulip, dan juga bunga bakung. Itu tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Berikutnya ada umbi akar. Umbi akar adalah bagian akar yang membesar karena menyimpan cadangan makanan. Umbi ini tidak memiliki tunas dan tidak berbuku-buku. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi bakar, yang pertama ada wortel, seperti pada pertemuan pertama, singkong dan juga lobak. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut akan mengembang dan membentuk umbi yang bertugas menyimpan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang ada kentang, ubi jalar, dan juga bengkuang. Berikutnya ada geragi atau stolon. Geragi atau stolon merupakan batang yang tumbuh mendatar di bagian permukaan tanah. Nantinya, bagian tumbuhan yang menyentuh tanah akan ditumbuhi akar. Tanaman yang berkembang biak secara geragi atau stolon ada stroberi. Siapa nih yang suka makan stroberi? Kemudian ada rumput-rumput, arbei, dan juga antanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan melibatkan campur tangan manusia. Yang pertama ada cangkok. Mencangkok adalah cara melakukan perkembangbiakan dengan mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tanaman yang bisa dicangkok antara lain ada rambutan, kemudian jambu biji, mangga, dan masih banyak lagi ya yang lainnya. Langkah-langkah mencangkok. Yang pertama, pilihlah salah satu dahan yang berukuran sedang, tidak terlalu muda dan tidak terlalu besar. Selanjutnya, yang kedua, ambil pisau dan mulailah
mengupas kulit batang dengan perlahan. Yang ketiga, kupas dahan sepanjang 15-20 cm sampai terlihat bagian putihnya secara menyeluruh. Yang keempat, berikan lapisan tanah humus secukupnya pada dahan dan bungkuslah dengan plastik atau sabut kelapa. Dan yang terakhir, setelah 10-20 hari daun pada dahan tidak layu dan sudah tumbuh akar, potong lalu tanam pada pot atau tanah. Yang berikutnya ada stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah. Agar dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru, maka bagian tumbuhan yang di stek harus memiliki pantat tunas dan ditanam pada tanah yang berhumus dengan mendapatkan suplai air dan nutrisi yang cukup. Tanaman yang bisa di stek antara lain singkong, kemudian ada bunga mawar. Nah, singkong dan bunga mawar ini disebut sebagai stek batang. Sedangkan cocor bebek itu disebut sebagai stek daun. Jadi ada dua jenis stek ya, ada stek batang dan stek daun. Langkah-langkah stek. Yang pertama, potong bagian dahan atau batang yang ingin dijadikan tumbuhan baru. Yang kedua, tanam dahan atau batang yang dipotong tadi pada pot atau tanah yang subur. Dan yang terakhir, setelah 3-5 hari, tanaman akan mulai tumbuh daun. Siram tanaman secara berkala ya. Berikutnya ada menyambung. Menyambung adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Menyambung dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan sifat-sifat yang unggul dari kedua tanaman. Tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan menyambung ada melinjo, kemudian mangga, kemudian rambutan, dan juga durian. Siapa nih yang suka makan durian? Ayo, lagi musim durian ya. Kemudian langkah-langkah menyambung. Yang pertama, potong batang bagian atas berbentuk V dan belah batang bagian bawah 5-10 cm. Yang kedua, sambungkan batang bagian atas dengan batang bagian bawah dengan kuat dan pas. Yang ketiga, ikat dengan tali atau plastik agar posisi sambungan tidak berubah. Yang terakhir, tunggu perkembangannya selama 2-4 minggu. Selesai deh cara menyambung. Yang terakhir ada okulasi. Okulasi adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Tujuan okulasi sama dengan menyambung, yaitu untuk memperoleh sifat-sifat unggul dari kedua buah tumbuhan. Tanaman yang bisa diokulasi ada alpukat, kemudian belimbing, kemudian buah kelengkeng. Masih banyak yang lain ya yang bisa kita kembangbiakan dengan okulasi. Ini hanya beberapa contohnya saja. Kemudian langkah-langkah okulasi. Yang pertama, siapkan mata tunas dari tumbuhan yang akan ditempelkan pada tumbuhan baru. Yang kedua, iris batang tumbuhan yang akan menjadi induk sesuai dengan ukuran mata tunas. Yang ketiga, ikat dengan tali atau plastik dengan kencang agar tidak berpindah posisi. Dan yang terakhir, tunggu beberapa hari agar mata tunas bisa menyatu dengan tanaman induk. Ternyata masih ada yang terakhir nih.
Merunduk. Merunduk adalah cara perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan tersebut. Tanaman yang bisa kita kembangbiakan dengan cara merunduk, yang pertama ada stroberi. Kemudian ada juga tanaman arbei. Langkah-langkah merunduk apa saja? Yang pertama, siapkan batang tumbuhan yang mudah diatur. Yang kedua, tempelkan ke permukaan tanah dengan menaruh penjepit atau batu di atasnya agar tidak berpindah tempat. Yang ketiga, tunggu 1 hingga 2 minggu sampai mempunyai cukup akar. Dan yang terakhir, potong dari tumbuhan utama dan tumbuhan dapat hidup mandiri. Demikianlah cara-cara langkah-langkah untuk merunduk. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tandakan tanda lonceng ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.